Shalom semuanya. Shalom. Aduh, ucap syukur banget gitu ya bisa dikasih kesempatan buat bersaksi gitu di sini gitu. Ngebahas juga tentang tanggung jawab gitu. Kalau kita di remaja berarti tentang tanggung jawab remaja kita. Next. Oke. Jadi di ayat ini aku mau bagiin tentang demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berarti di sini hidup kita tuh nggak asal-asalan aja. Yang pertama hidup kita tuh nggak asal-asalan kalau mati langsung masuk surga gitu. Tapi di sini kita diminta tanggung jawab gitu. Ini apa sih yang udah dilakuin gitu selama hidup lu tuh apa aja gitu. Di sini saya mau bagiin bahwa kalau misalnya tanggung jawab remaja sebenarnya simpel tapi emang sulit dilakuin gitu. Tanggung jawabnya apa sih? Aku cuma bagiin satu doang, yaitu melakukan yang terbaik, bukan yang setengah-setengah. Jadi cuma satu kata gini doang, melakukan yang terbaik gitu. Itu tanggung jawabnya yang sederhana aja, tapi melakukan yang terbaiknya dalam hal apa sih? Dalam aspek apa aja? Aspeknya itu ada di keluarga, sekolah, sama pelayanan. Basic lah, itu udah simple, udah tadi dibahas gitu. Aku mau bahas satu-satu, simple aja. Dari keluarga sendiri, aku ngelakuin tanggung jawab. Mungkin aku SMP termasuk orang yang malasnya tuh malas kebangetan gitu. Kalau misalnya makan nih, cuci piring, udah aja tinggalin gitu. Nyapu, males gitu. Tapi semenjak aku udah mulai pelayanannya benar gitu, semenjak aku jadi aspek, jadi udah masuk SMA juga, di situ aku mikir, oh iya ya, bersyukur gitu punya orang tua, walaupun cuma mamah doang, tapi itu yang menjadikan saya tuh jadi pribadi yang lebih baik gitu, dibandingkan kalau misalnya saya punya papa, itu belum tentu pribadinya seperti ini gitu, belum tentu bisa kenal Tuhan juga. Di sini aku bersyukur. Alasannya adalah it's all for my mom gitu. Jadi di sini gara-gara mama, aku mau melakukan yang terbaik gitu. Aku melakukan yang terbaik karena orang tua aku tuh satu-satunya dengan mama gitu. Contohnya apa sih melakukan yang terbaik? Mungkin di rumah nggak 100% rajin, tapi di situ aku udah mulai berubah bahwa aku beres-beres rumah. Kalau misalnya mama nggak ada nih, aku nyuci sendiri. Cuci piring sendiri, nyapu, beresin kamar tanpa disuruh mama. Itu aku udah mulai ngelakuin karena aku sadar bahwa pengen banggain mama gitu. Walaupun banggain mama gimana sih caranya kan belum bisa, mungkin kita kasih duit ya, orang tua juga kan tahu kan kita masih pelajar gitu. Di situ ya aku ngelakuin yang terbaik yang aku bisa gitu. Terus juga di bagian sekolah itu aku pikirnya gini, pendidikan adalah salah satu cara untuk meniti karir di masa depan. Jadi tanpa pendidikan ya mungkin sih bisa kita berkarir di masa depan, cuman ya kita kan lagi sekolah nih, kita langkah baiknya kita tanggung jawab di sekolah kita udah dikasih fasilitas, terlebih yang dikasih fasilitas tuh harusnya lebih bersyukur lagi, gimana belajarnya tuh lebih mudah gitu. Di sini aku pernah ngelesin selama 2 tahun lah, kira-kira dari kelas 1 SMA itu aku ngelesin. Di situ merasa oh ya, ini baru tanggung jawab yang benar-benar besar. Dimana seminggu itu nggak ada yang katanya tuh istirahat. Jadi setiap sekolah pagi-pagi bangun, saat teduh, berangkat sekolah, pulang pas kelas 1 SMA itu sekitar jam setengah tiga nih, baru cepet-cepet pulang. Duluan ya, tanpa apa sih, biasanya kan main dulu, tapi di sini langsung pulang juga langsung kayak gimana ya, kayak dikejar-kejar anjing gitu, bener-bener cepet-cepet gitu pulang, buat namanya mandi, makan dulu, terus kayak gitu berangkat ngelesin gitu. Di situ ngerasa oh iya ini tanggung jawab yang begitu besar gitu. Tapi di sini Tuhan nggak pernah tinggalin sendirian gitu, dimana pas aku ngelesin malah Tuhan kasih yang terbaik gitu. Aku boleh dapat prestasi di sekolah, walaupun ya dulu SMP mungkin ranking 1 gitu, tapi di SMA aku cuma dapat ranking 2, tapi itu tetap bersyukur. Karena apa? Sibuknya tuh luar biasa sibuk, nggak bisa, namanya tuh jam 9 malam tuh baru udah tidur gitu, tapi jam 10, jam 11 itu baru ngerjain tugas, ngerjain PR gitu. Tapi di sini tuh bisa berprestasi dibandingkan anak-anak yang lain yang leha-leha, tapi nilainya tetap aja sama aja gitu. Di sini bersyukur gitu, dengan tanggung jawab yang besar, aku ngelakuin yang terbaik dan Tuhan juga kasih yang terbaik.
Terus juga di sekolah, di SMA kelas 2 nih, lagi beberapa kemarin. Jadi di sini tuh di pelajaran kimia khususnya, jadi gurunya tuh ada program bahwa kalau misalnya anak-anak yang lumayan dijadiin tutor, dijadiin pemimpin buat belajar kelompok. Nah udah gitu, di situ ya aku ditunjuk ya puji Tuhan gitu. Aku pengen nunjukin bahwa nih anak orang Kristen bisa gitu. Orang Kristen nih enggak yang ece-ece gitu. Nah di situ aku mau nunjukin tuh di situ. Nah oleh karena itu aku tekuni terus kimia yang emang aku lumayan bisa gitu dibandingkan pelajaran lain. Nah akhirnya guru pun percaya gitu sama aku, sampai guru itu tuh cerita kalau misalnya mau belajar nih sama Ivon aja, sampai ke kelas-kelas tuh itu juga sebenarnya malu sih gitu di IPA lain gitu, IPA 2, IPA 3, IPA 4 kan pada bilang, Bu saya mau private dong Bu sama ibu. Nah si ibunya ngomong, udah kamu cari aja ke IPA 1 namanya Ivon, kamu bakalan diajarin sama dia. Alangkah istilahnya gimana ya, itu melakukan yang terbaik dan Tuhan juga kasih yang terbaik, dimana Tuhan juga bisa dipermuliakan. Oh Ivon, oh itu mah Kristen ya, oh Kristen bisa gitu, bisa muncul gitu walaupun cuma dalam bidang kayak gitu doang gitu. Next. Oke. Dalam pelayanan ulang lagi, pelayanan itu kan anugerah. Nah di sini hidup kita juga kan anugerah gitu. Di sini makanya melalui pelayanan kita bisa istilahnya bayar kebaikan Tuhan. Istilahnya walaupun kita sebenarnya nggak bisa bayar, tapi di sini saya berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya karena apalagi caranya buat menyenangin hati Tuhan gitu ya, lewat pelayanan ini. Terus walaupun tidak dilihat orang, tetaplah memberi yang terbaik. Jadi kan biasanya orang-orang tuh suka ngeliat, oh kalau ada orang langsung rajin, kalau misalnya ada orang nih pura-pura rajin, pura-pura baik, pura-pura gimana. Tapi di sini belajar gitu. Saya sendiri belajar walaupun nggak dilihat orang, tetap aja ngelakuin yang terbaik. Walaupun orang lain di sini ngeliat tuh, si Ivon mah ngelakuinnya yang gak bener lah. Tapi di sini aku pandang, aku udah ngelakuin yang terbaik gitu. Walaupun orang lihat, orang lain nggak ngehargain, orang lain nggak gimana, tapi tetap memberi yang terbaik gitu. Walaupun pasti orang lain nggak ngerti maksud aku kayak gimana dalam misalnya aku pelayanan dalam sel grup, dalam misalnya dalam yang lain gitu, tanggung jawab yang lain gitu kan, suka dikasih tanggung jawab juga panitia apa, walaupun nggak dilihat orang lain gitu, betapa misalnya capek atau gimana nggak dilihat orang lain, tapi tetap memberi yang terbaik karena itu buat Tuhan sendiri. Nah di sini jangan menunggu pujian dari orang lain, karena di sini kalau misalnya nunggu pujian, ya pasti nggak bakalan habis-habisnya dan bakalan kecewa aja gitu kalau kerjaannya. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, memberi yang terbaik, itu sebagai tanggung jawab kita bakalan sukacita dalam pelayanan. Nah, alasannya apa? Karena Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup kita, dalam setiap dari kecil sampai sekarang gitu, Tuhan udah memberi yang terbaik. Nah, oleh karena itu pelayanan pun itu salah satu cara buat namanya tuh, Tuhan ini loh anakmu gitu, udah diciptain aku gak mau malu-maluin gitu. Mikir ya gimana lah mau ngasih Tuhan duit yang gak akan bisa. Tuhan kan maha kaya, kita ya sekaya-kayanya kita gak bisa balas apa kekayaannya Tuhan gitu. Kalau misalnya kita mau baik ke orang, ya kita sebaik-baiknya kita pasti ada kesalahannya juga. Dan makanya itu melakukan yang terbaik dalam pelayanan buat Tuhan tanpa pandang-pandang. Walaupun kalau misalnya tanggung jawab itu suka stres, kebanyakan tanggung jawab suka stres, jujur suka stres itu. Dalam misalnya pelayanan, tanggung jawab dalam sekolah, dalam gereja, dalam gini. Terlalu banyak kayaknya pikiran, kayaknya banyak banget gitu. Kadang-kadang suka, pengen mundur lah dari pelayanan, udah mumet gitu, gara-gara udah capek, udah gimana. Tapi di sini ternyata Tuhan benar-benar kasih jalan gitu, kasih yang namanya ya tetap langsung aja berjalan lancar gitu, walaupun mumet gitu, tapi Tuhan benar-benar kasih jalan keluarnya secara nggak langsung. Akhirnya beres tanggung jawabnya gitu. Dan di sini juga pelayanan walaupun sibuk nih, biasanya dari hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di gereja terus 5 hari itu. Nah di situ nggak rugi namanya, nggak rugi buang ongkos, nggak rugi buat waktu, karena ya contohnya dalam sekolah tetap bisa berhasil kok. Terus dalam keluarga pun si mama dukung, nggak ngalamin perubahan juga gitu. Jadi di sini melakukan yang terbaik, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Next.
ini ayat yang bagus. Jadi kalau kita mau yang terbaik, percaya bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi benar-benar jadi Mars gitu. Pernah di SMP tuh jadi Mars sekolah gitu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor gitu. Sampai sekarang tuh masih kepentok gitu, masih oh iya menjadi kepala dan bukan ekor. Misalnya di keluarga nih, mama juga pernah ngomong ini. Kalau lu aja yang istilahnya tuh nggak terlalu kenal sama Tuhan, ya cuma ke gereja, pulang lagi. Ada yang juga nggak gereja gitu, tapi di situ pokok saya masih bisa kuliah beres, terus itu juga dapat kerjaan. Apalagi lu udah kenal Tuhan dari sekarang dan remaja, dan masa depan lu pasti lebih baik dibandingkan koko-koko lu. Nah di situ benar-benar oh iya ya Tuhan pasti aminin, dan ini benar-benar jadi ayat yang aku pegang gitu sampai saat ini gitu. Gitu aja. Do your best now as your responsibility in adolescence. Jadi lakuin yang terbaik gitu di masa remaja kita, itu sebagai tanggung jawab kita gitu.